Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jessia Nanda Diriani, NIM A15 2025 03340 dari kelas 9203 Public Speaking. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai SDGs 12. Di SDGs 12 ini membahas tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu SDGs 12. Nah, di sini ada 17 SDGs dan saya akan berfokus pada SDGs ke-12. Nah, di SDGs ke-12 ini berisi tentang Responsible Consumption and Production. Nah, apa itu SDGs 12? SDGs 12 itu adalah tujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, tujuan SDGs 12 itu yaitu mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan, mendorong gaya hidup berkelanjutan, dan mengurangi pencemaran makanan. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, untuk hal ini berfokus pada efisien penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah yang baik, pengurangan separuh limbah makanan global, dan pengurangan limbah kimia. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, penggunaan plastik sekali pakai masih sangat tinggi di Indonesia, dan pembuangan akhir plastik-plastik itu di sungai. Untuk yang kedua yaitu makanan yang masih layak masih sering dibuang. Itu bisa menjadi pemborosan sumber daya. Yang ketiga ada belanja karena tren. Biasanya di zaman sekarang masih banyak banget orang-orang yang belanja bukan karena kebutuhan, melainkan karena sebuah tren dan gengsi. Sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa menambahkan limbah-limbah yang ada. Nah, dari permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, ada dampaknya juga. Dampak permasalahannya yaitu ada dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap ekonomi, dan dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran tanah, sungai, dan laut. Nah, hal itu bisa menjadi dampak bagi satwa yang ada. Nah, untuk dampak terhadap ekonomi yaitu biaya pengelolaan sampah yang semakin membesar dan kerugian akibat makanan yang terbuang. Untuk dampak terhadap kesehatan sendiri yaitu mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan, lingkungan yang kotor meningkatkan daya penyakit yang banyak. Nah, dari dampak-dampak tersebut pasti adalah solusi. Di sini ada solusi yaitu 5R. 5R itu apa saja? Refuse, reduce, reuse, recycle, and rot. Dari solusi 5R tersebut, ada langkah-langkah yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu membawa tas sendiri untuk mengurangi sampah plastik, dan membeli produk ramah lingkungan. Bisa dilihat di atas ya. Nah, peran mahasiswa dalam mendukung SDGs 12 itu apa sih? Nah, kita bisa dilihat nih dari PPT yang ada nih. Untuk di kampus, kalian bisa membawa tumbler dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Intinya kalian harus mengurangi sampah kertas. Kalian jangan buang-buang kertas ya. Untuk di rumah, kalian bisa menghemat listrik dan air. Bisa juga kalian mengurangi sampah plastik sekali pakai dan memanfaatkan barang yang masih layak dipakai untuk dipakai kembali. Di media sosial kalian bisa membagikan edukasi tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, manfaat penerapan SDGs 12 itu apa sih? Nah, ini ada 3 nih, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bagi ekonomi. Bagi lingkungan manfaatnya yaitu sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih bersih, dan kesehatan alam tetap terjaga. Bagi masyarakat tuh manfaatnya apa sih? Nah, yang pertama kesehatan masyarakat meningkat, kesadaran terhadap lingkungan semakin tinggi, dan terbentuk kebiasaan hidup yang bertanggung jawab. Bagi ekonomi, yaitu menghemat penggunaan sumber daya, mengurangi biaya pengelolaan sampah, dan membuka peluang usaha di bidang daur ulang dan ekonomi sekitar. Oke, untuk kesimpulannya yaitu SDG 12 mengajak kita untuk menerapkan pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab demi menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan, saya minta maaf dan terima kasih. Selamat siang.